Ada yang lebih fatal lagi sebenarnya. Mereka begadang bukan main game, tapi main judi online, slot. Di sini saya tidak bisa memberikan solusi. Jadi saya sempat wawancara dengan teman-teman, nanti kita akan lihat di sini. Mereka jam 7 sore sudah tidur, jam 12 malam bangun, itu bisa sampai jam 4, jam 5. Nah, yang jadi problem di Carwash saat ini adalah shift 1 pagi-paginya itu sama-sama ngantuk kayak shift 2. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil. Semua tentang usaha cuci mobil kita bahas bareng-bareng di channelnya YouTube Emos Jakarta. Ada topik yang menarik, mendorong saya untuk saya membahas ini. Mungkin sebagian kita menganggap bahwa topik ini tidak penting untuk dibahas di konten cuci mobil, tapi saya menganggap ini adalah hal yang penting. Jadi tergantung perspektif kita nanti kemudian kita menyikapi video ini. Kalau Anda merasa ini penting, ya Anda bisa pelajari, sama-sama kita bisa pelajari. Tapi kalau Anda tidak menganggap ini penting, ya udah lalukan saja. Satu hal, saya berkeyakinan bahwa cuci mobil kuncinya adalah di pengelolaan sumber dayanya. Tenaga kerja itu sangat mempengaruhi pendapatan, tenaga kerja itu sangat mempengaruhi pelayanan, dan tenaga kerja itu sangat mempengaruhi kemajuan atau bahkan kemunduran atau bahkan mengalami kebangkrutannya usaha tersebut. Jadi saya akan bahas ini di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Olehnya kalau Anda berkenan untuk subscribe, yang belum subscribe silahkan. Bagi yang sudah jadi subscribernya Emos, terima kasih sudah support channel ini. Boleh dibantu share, boleh dibantu like, komen, dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Kita akan mulai bahas tentang karyawan yang bergadang, karena ini akan terus menjadi problem bagi carwash di kota besar khususnya. Coba nanti kalau Anda punya carwash di kota yang kecil atau bukan kota besar, Anda bisa sharing-sharing lah. Oh, di tempat saya tidak seperti itu. Tapi saya mau bahas ini pada umumnya di kota besar, karyawan itu permasalahannya bergadang. Jadi bagaimana manajemen, supervisor, manajer memanage ini? Kalau bisa memanage ini baik-baik, usaha tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita ikuti ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Saya sendiri mengamati bahwa dengan berkembangnya teknologi yang ada sampai saat ini di kota besar khususnya, yang lebih cepat sekali perkembangannya, terus aktivitas di media sosial dan banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa diunduh di HP karyawan masing-masing, kemudian memunculkan fenomena yang sebenarnya ini bukan fenomena baru ya, tapi sudah berbeda konsepnya. Konteks yang kita bahas ini adalah tentang bergadang. Kalau di zaman dulu ya, tahun 2000-an lah, begadangnya itu bukan gadget, tapi lebih ke begadang itu kayak, saya kasih contoh lah, main gitar, nyanyi, itu biasanya ditemani sambil ngopi lah, ngerokok, itu bisa sampai pagi, cerita-cerita sama teman, begitu bisa sampai pagi. Tapi makin berkembangnya teknologi sampai sekarang ini, bergadangnya itu berbeda. Bergadang mereka itu adalah main game, yaitu tetap gadget. Gadget ini sangat mempengaruhi daya pikir lah ya, karena mereka fokus tuh game. Kita ini baru bahas gamenya, belum bahas yang lain. Jadi mereka yang main game sampai pagi, ya kadang
Begini, jam kerja di Emos khususnya sebagai contoh aja. Ada jam kerja dari pagi jam 7 sampai jam 4 atau 5 sore. Terus kemudian shift 2 itu jam 3 sampai jam 12 malam atau 11, jam 11 lebih udah siap-siap mau tutup. Tutuplah outlet itu. Nah, kemudian dari jam 12 mereka biasanya makan. Nah, yang pagi ini itu biasanya juga ikut bangun. Yang pagi jam 7 sampai jam 4 sudah siap beres-beres, jam 5 mereka udah istirahat, tidur. Shift 2 itu lagi kerja. Jadi di mes itu tinggal shift 1 doang. Capek kerja, jam 7 istirahat. Sampailah pada waktunya shift 2 pulang jam 12. Nah, jam 12 ya, shift 2 pulang ini mereka berisik, ya, pulang ada ganti baju, mandi, makan. Aktivitasnya sangat padat, hiruk pikuk begitu di mes, dapur, tempat kamar mandi dan lain sebagainya. Terbangun nih yang shift 1. Shift 1 terbangun, setelah bangun mereka nggak bisa tidur lagi. Jadi sama-sama bangunlah mereka, shift 1, shift 2 ini. Karena shift 2 ini tidak mau langsung tidur. Mereka pikir, mereka keluangkan waktu, sisa waktu yang ada dari jam 1, jam 2 itu sampai pagi. Karena besoknya dia berangkatnya siang, jam 2. Nah, kalau shift 1, mereka jam 7 sore sudah tidur, jam 12 malam bangun, itu bisa sampai jam 4, jam 5. Nah, yang jadi problem di car wash saat ini adalah shift 1 pagi-paginya itu sama-sama ngantuk kayak shift 2. Ini tetap jadi persoalan dan masalah selalu. Begitu cara istirahat mereka, dan begitulah cara bergadang mereka pada umumnya. Nah, mereka pagi-pagi itu sama-sama ngantuk. Tapi yang shift 2 bisa tidur, tidurnya itu bisa jam 5, setengah 6 mereka baru tidur. Yang shift 2 tertolong dong, karena dia langsung tidur sampai jam 1 Pak siang. Sarapan mungkin, habis sarapan tidur. Kadang makan siang pun dilewatkan. Nah, shift 1-nya ini yang jadi masalah. Ini selalu menciptakan polemik, masalah, persoalan antara supervisor dan kru ini. Untung saja kalau misalnya dalam satu outlet itu supervisornya tidak ikut bergadang. Terkadang ada juga supervisor yang pemikirannya itu masih masa bodoh. Dia nggak mikir temennya, nggak mikir apa segala macam, dia ikut begadang, dia ikut terlambat kadang. Saya lanjutkan, jam 5 itu tidur yang shift 1. Padahal jam 6 setengah 7 paling lambat itu harus sudah bangun, mandi, buka pagar depan, jam 7 harus sudah kerja. Yang jadi faktanya di lapangan, mereka itu dibangunkan jam 7 nggak bisa, karena baru tidur 1 jam. Jam 6 sarapan, habis sarapan dia tidur jam 7. Tapi dia tetap ngantuk karena dari jam 21 sampai jam 5 itu melek. Ini biasanya yang menciptakan polemik, berantem, karena supervisor mau nggak mau harus ditekan manajer. Krumu harus dibangunkan jam sekian, harus disiplin. Masih molor lagi jam. Sementara di Emos harus ada apel setiap jam 7 pagi, ada apel setiap jam 2 siang. Jadi absen. Jadi mereka itu harus absen. Nah, absen ini juga biasanya, ini saya teruskan di tadi polemiknya, yaitu ketika mereka tidak mau dibangunkan dan dipaksa bangun oleh supervisor. Ini berantem biasanya dua orang, antara yang dibangunkan sama yang membangunkan ini. Yang membangunkan nggak mau ditekan atasan, yang dibangunkan ini merasa berani dengan supervisornya. Inilah fakta-fakta lapangan, fakta-fakta car wash yang hari-hari terus terjadi dalam lingkungan kita. Itu kan hal internal, Pak. Kenapa harus dipublikasikan di YouTube seperti ini? Ini bagian dari edukasi sebenarnya, bahwa ketika nanti kita punya car wash di kota besar tuh, inilah yang akan kita jumpai. Nah, kalau kita bagikan seperti ini, kemudian Anda punya solusi, Anda nanti bisa mengantisipasinya. Ini kan bagian dari apa istilahnya, menginformasikan, begitu kan? Jadi ya saya menganggap hal ini sangat penting, karena coba bayangkan dampaknya. Misalnya ada 4 orang, ada 8 orang yang kerja shift 1, yang 4 orang ini terlambat bangun, sementara mobil di bawah itu sudah ada nunggu itu 5 atau 6 mobil. Harusnya bisa dikerjakan 8 orang selesai dalam waktu 1 jam, mobil 5, 6 tersebut. Karena yang 4 ini terlambat bangun, kemudian tidak selesai dalam waktu 1 jam.
mundurlah waktu penyelesaiannya jadi 2 jam. Otomatis yang di belakangnya itu makin ngantri orang, terus kemudian kalau dilihatnya outlet itu penuh makin nggak jadi. Itu dampak, salah satu dampak saja yang bisa kita rasakan. Dampak yang lain apa? Ada banyak dampak yang lain karena begadang itu banyak dampak. Di sini saya tidak bisa memberikan solusi, tapi saya mau informasikan saja. Kebetulan saya kemarin diskusi sama teman-teman anak-anak yang kerja, kebetulan supervisor, teknisi. Saya diskusi bahwa masalahnya mereka begadang itu sampai sekarang itu tetap gadget atau main game. Ada yang lebih fatal lagi sebenarnya. Mereka begadang bukan main game, tapi main judi online, slot. Nah, judi online ini yang kabarnya ini dampaknya akan sangat luar biasa buruknya, lebih dari begadang main game, karena ini sudah menyangkut tentang manajemen keuangan secara internal mereka. Nah, ini sudah kemana-mana nanti, yang kasbon, dampaknya sangat buruk. Jadi saya sempat wawancara dengan teman-teman, nanti kita akan lihat di sini. Ya, Begadang emang apa? Ya percaya semua aku ora terima embos lah. Semua cuci mobil tuh pasti ada faktor begadang lah. iya begadang, bocahnya begadang. Begadangnya ini sampai jam 4, jam 5. Enak gak jam 5? Enak. Jam 5, jam 6 enak? Enak sampai jam 6 enak. Faktornya apa? Faktor begadangnya apa? Pertama game. Pertama sampai akhir yo tetep game. Kene liane. Yo enak sing ora seneng game kaya Apa? Begadangnya apa? Lek kayak game begadangnya apa? paling yo enak sing topo karo wedokane karo sampai isu. Video call. Video call ya enak. Video call sampai isu. Iya. Berarti musuhnya ya begadang. Yo Berarti bocah desa, kampung. Karena misalnya neng kampung kan gak enak game sampai isu. Neng kampung enak game sampai isu kan? yo enak main tongkrongan karo kanca-kanca itu. Gini. Game gue perlu internet apa enggak? Perlu internet kan? Berarti lah neng alas, misalnya kerja tunggu semongko. Kerjanya Ya nunggu semongko kan. Nunggu semongko, nggak ada listrik, nggak ada internet. Ya, Nggak mungkin begadang orang. Ya. Begadang nunggu babi paling. Ya itu karena pekerjaan, begadangnya karena pekerjaan nunggu semongko. Begadangnya. Karena Enggak, maksudku begadang kayak neng kota nggak ada. Kan pulang kerja jam 5. Tidur dia. Tidur sampai jam 10 malam. Melek sampai pagi. Sampai jam berapa? jam 5. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu tidur apa langsung kerja? Langsung tidur. Berbit 14 dibuka datang. Ini pikiranku ya. Orang yang senang begadang di Jakarta itu kebanyakan orang kampung. Ya. Iya. Iya kan? Ya, kebanyakan. Puas-puasin dia main game karena ada internet, sinyal gampang, casan listrik banyak, gitu kan? Jadi kalau di kampung, orang di kampung itu kan nggak seleluasa di kota nge gamenya, ya kan? Misalnya di kampungmu susah sinyal nggak? Lagi nge-game. Lagi nge-game. Kalau nge-game di kampung pakai data juga Pakai data ya. jebol lah. Makanya kalau nge-game di kampung itu kayaknya terbatas gitu. Nggak mungkin tiap malam kan? Berarti yang kebanyakan nge-game di Jakarta ini orang kampung kebanyakan. Makanya anak-anak kerja di cuci mobil ini semuanya kan orang kampung kebanyakan. Hampir 100% orang kampung. Makanya mereka semuanya senengnya nge-game. Jam-jam. Lihat sini. Kamu suka begadang nggak? Suka. Senengnya dari begadang itu apa? Enaknya dari begadang? Sebenarnya ya nyesel sih ntar kalau paginya gitu kerja ngantuk. Man nggak tahu kenapa kalau malam tetap ngelakuin begadang. Kalau waktunya kerja sebenarnya Nyesel, ngantuk, capek rasanya. kalau malam tapi enak Tapi begadang. malam bawanya begadang terus nggak bisa tidur kalau malam. Kalau buat kerja ngantuk. Bar, kamu suka begadang nggak kalau malam? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Rugi kalau begadang itu rugi. Ngantuk Berarti- kali kalau kerja Kalau malam kamu ngapain? ya tidur waktunya istirahat. Biasanya tidur jam berapa? Tidurnya jam 1 atau jam 2 malam sudah tidur. Pulang kerja ya? Jal, kamu kalau malam suka begadang nggak? Suka sampai pagi. Sampai pagi. Enaknya dari begadang itu apa? Anjir dong.
Gi, kamu kalau malam suka begadang nggak? Ya Pak. Suka. Enaknya dari begadang apa? Ya bisa nenangin pikiran aja. Wah, berarti kalau begadang nenangin pikiran ya? Iya Pak. Juli, Ya, kowe enak bengi seneng begadang nggak? Ada. Begadang. Enak begadangnya apa enaknya begadang? enak sih. Cuman kadang nggak bisa turu. Ini yo lek turu yo nanti jam 3. Oh, berarti ki sebenarnya Rene niat begadang, cuma karena sering nggak iso turu lah ya. Iya, hanya Oke, Mbosar, mungkin itu saja video kali ini. Barangkali video ini sangat membantu atau barangkali tidak membantu. Lalukan saja kalau tidak membantu. Tapi kalau memang video ini membantu, ya terima kasih Anda sudah menonton channel Emos Jakarta. Jangan lupa dinyalakan loncengnya dan ditutul subscribe-nya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.